ウェルカムス東京、ジャパン。東京is the capital of Japan. The population of over 14 million residents within the developer as of 2023. So it's one of the most populous urban areas in the world. Orang Indonesia kenal Tokyo sebagai kota yang mahal biaya hidupnya. Ya pokoknya kalau ke Tokyo nih ya, sekalipun lagi dapat promo AirAsia bolak-balik cuma 3 juta rupiah, tetap aja kalau di total secara overall pasti butuh kos belasan juta buat ke Tokyo seminggu. Karena Tokyo mahal. Apalagi kalau tiketnya nggak promo. Kalau tiketnya nggak promo ya 20 juta sih pastilah habis. Ya coba lo bayangin, sekali makan di sana itu 1000 yen. 1000 yen itu 100 ribu rupiah. Kalau sehari makan 3 kali kan seminggu udah habis 2-3 juta tuh buat makan. Ya makan murah bisa sih, paling murah tuh 500 yen. Tapi kan 500 yen bosen, makan sukiya melulu. Sukiya itu ya bisa dibilang wartegnya Jepang lah. Fast food kayak Yoshinoya cuman lebih murah aja gitu. Kalau ngomongin sewa tempat tinggalnya, Airbnb itu masih lebih make sense sih. Ya kalau nyari yang per harinya di bawah sejuta masih dapat. Cuman masalahnya kan ruangannya kecil-kecil. Harga 700 ribu itu paling dapat ruangan yang luasnya 20 meter persegi, kecil. Makanya kadang ada orang kalau dia ke Tokyo tinggalnya di hotel kapsul. Hotel kapsul itu masih dapat 300 ribu per malamnya. Kalau ngomongin biaya transportasi, kalau kita beli JR Pass itu 3 juta seminggu tuh. Tapi ternyata nih semahal-mahalnya hidup di Tokyo, Tokyo itu masih lebih murah dibanding kota-kota di negara maju lainnya. Aneh kan? Kita bahas. Kalau kita mau bandingin Tokyo sama Jakarta, oke lah, Tokyo mahal. Tapi kalau kita bandingin Tokyo dengan Singapura, dengan Vancouver, dengan London, Sydney, Tokyo itu murah. Sama Los Angeles, ya mahalan Los Angeles. Sama London juga masih mahalan London. Ini kalau kita mau komparasi secara kasar ya, ini gue tanya ke Copilot, ini buat komparasi kasar aja, sebagai hipotesa awal nih. Kita bisa lihat emang Tokyo ini masih lebih murah dibanding kota-kota di negara maju lainnya. Padahal nih ya, Tokyo itu kan populasinya tinggi banget. Populasi Tokyo itu 30 jutaan orang. Artinya kalau populasinya padat, demand-nya tinggi. Demand-nya tinggi, harusnya harga-harga mahal. Akan berpengaruh, itu salah satu faktor. Ya dengan 30 juta orang itu kan, apalagi banyak turis-turis juga. Artinya kan banyak orang yang butuh makan, banyak orang yang mau sewa Airbnb, banyak orang yang mau nyari hiburan. Kalau mahal ya wajar. Tapi kenapa Vancouver, kenapa Sydney yang nggak sepadat itu bisa lebih mahal daripada Tokyo? Kenapa? Jawabannya bukan karena populasi Jepang sedang menurun, bukan. Ya banyak orang ngira begitu kan, tapi bukan itu jawabannya. Karena menurunnya populasi Jepang, kalau kita ngomongin terkhusus Tokyo, Tokyo itu populasinya nggak declining. Populasi Tokyo itu setiap tahunnya masih naik. Kenapa? Karena Tokyo ini kan sasaran utama banyak orang. Turis domestik banyak ke Tokyo, turis mancanegara banyak ke Tokyo. Orang-orang Jepang di kota-kota lain banyak yang pindah ke Tokyo buat kerja, kuliah, dan lain-lain. Jadi Tokyo populasinya masih bertumbuh. Tahun 1923 di Tokyo ada gempa bumi 8 skala Richter. Udah gempa bumi disusul sama kebakaran besar, Tokyo porak-poranda. Di tahun 44 pasukan sekutu Amerika itu ngebombardir Tokyo pakai bom macam-macam. Meskipun bukan bom atom ya, tapi dibombardir juga dan Tokyo porak-poranda lagi. Tahun 44 gara-gara bom dari Amerika, di Tokyo yang mati ratusan ribu orang, yang kehilangan rumah jutaan orang. Tapi sekarang fast forward 7 dekade kemudian, anehnya Tokyo ini dengan cepat banget udah jadi kota paling maju di dunia. Salah satu kuncinya apa? Salah satu kuncinya adalah extensive rail line. Jadi pembangunan di Tokyo itu bener-bener masif banget pembangunan rel keretanya. Di tahun 64 Tokyo itu nge-host Olimpiade. Dan di tahun 64 mereka sudah debut punya Shinkansen. Bayangin, tahun 64 hanya 20 tahun sejak mereka dibombardir sampai porak-poranda. Cepet banget kan? Ya kita semua tahu lah kalau ngomongin Tokyo nih, public transportnya bener-bener gila-gilaan. Udah kayak jaring laba-laba lah. Lu mau kemana pun nih, kelewatan buat transit pun aman. Karena emang jalur public transportnya itu kayak laba-laba, muter-muter banget. Nah dengan adanya extensive rail line ini, akhirnya pemerintah Tokyo itu bisa dengan efisien dan efektif memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sana. Kalau kita ngomongin Amerika, di Amerika itu penggunaan lahannya nggak efektif, nggak efisien karena jalannya butuh besar. Kenapa? Karena public transportnya nggak jelas. Moda transportasi utamanya adalah kendaraan pribadi. Jadi ya penggunaan lahannya banyak kebuang untuk bikin jalan lebar, flyover lebar, dan lain-lain. Di Tokyo nih, meskipun kotanya itu lahannya nggak besar-besar amat, tapi
mereka masih punya banyak tuh hutan kota. Masih muat taruh hutan. Kenapa? Karena emang tata ruang lahannya mantap, tepat guna banget. Tokyo besar iya, Tokyo nggak kecil. Tapi di Jepang itu tanahnya banyak yang berbukit-bukit, banyak yang pegunungan. Jadi sekalipun lahannya lebar, bukan berarti semuanya bisa didevelop. Artinya kan terbatas. Apalagi tadi penduduknya 30 jutaan orang, makin terbatas lagi. Logikanya kan dengan lahan yang terbatas, harusnya apa-apa serba mahal. Lahan terbatas, populasi banyak, ya demand-nya berarti kan tinggi banget. Apalagi nih ya, di Tokyo itu kan rawan gempa. Jepang ini secara keseluruhan rawan gempa lah. Akibat dari rawan gempa itu, di Tokyo bangunan pencakar langitnya nggak banyak. Ada, tapi nggak sebanyak di Amerika, nggak sebanyak di Dubai. Artinya bangun vertikal ke atas pun nggak bisa semaksimal itu. Tapi ya lagi-lagi anehnya, dengan banyak keterbatasan itu aja, di Tokyo masih lebih murah dibanding Sydney, Los Angeles, Vancouver, London, dan lain-lain. Itu kan aneh. Sydney is one of the most unaffordable cities in the world. Bright sandy beaches, a safe, stable government, generous tax laws, and an open migration policy have made homes in the iconic city a valuable commodity. Nah kalau ngomongin Sydney ini masalahnya yang paling utama adalah tata letak kotanya yang nggak fair. Australia ini kan merupakan daerah yang banyak gurunnya. Semakin jauh dari laut, semakin dekat ke gurun. Semakin dekat ke gurun, artinya semakin panas. Artinya tanahnya semakin murah. Nah akhirnya kebanyakan orang-orang middle class-nya itu punya rumah jauh dari laut. Dan masalahnya kebanyakan CBD di Australia itu di Sydney nih ya, itu adanya di dekat pelabuhan, dekat laut. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang middle class ini rumahnya dekat gurun, kerjanya dekat laut. Jadi hidup mereka itu kurang efisien lah. Terlalu banyak dibolak-baliknya kejauhan. Tinggal di mana, kerja di mana. Ini bukan ngomongin soal macet, tapi ini ngomongin soal mahalnya biaya transportasi. Orang Sydney kalau dia mau berangkat kerja, itu pilihannya nggak banyak. Pilihannya ya entah antara naik bis yang lambat atau naik mobil lewat jalan tol. Nah kalau lewat jalan tol itu biayanya mahal banget. Lu bisa ngabisin duit 5-10 juta seminggu hanya untuk bolak-balik ke kantor. Nah emangnya nggak ada MRT di sana? Ada, tapi MRT di Sydney itu baru buka pertama kali tahun 2019. Itu pun baru satu jalur doang. Ini sama kayak di Jakarta, bayangin. Kota sekelas Sydney, level public transportnya itu masih di bawah Jakarta bahkan. Kenapa gue bilang di bawah Jakarta? Karena ya tadi Sydney baru buka MRT pertama kali tahun 2019, persis kayak Jakarta. Itu baru satu line. Line keduanya baru buka di tahun 2025, persis kayak Jakarta juga. Line kedua juga baru buka tuh yang dari Bundaran HI ke Ancol di tahun 2025. Tapi sebelum itu kan Jakarta punya KRL, terus ada tambahan LRT juga. Jadi bisa dibilang Jakarta aja jauh lebih baik dibanding Sydney kalau ngomongin moda transportasinya. Ya akhirnya itulah faktor yang ngebuat Sydney jadi mahal. Mahal lah. Naik mobilnya lewat jalan tol mahal. Mau naik yang lain nggak ada pilihan. Di Sydney semurah-murahnya rumah yang deket gurun tuh, ya harganya masih 10 miliaran lah. Dan orang yang tinggal di suburbnya Sydney ini kan klasik seperti di Amerika. Orang yang tinggal di pinggiran di suburb itu kan karena ada zonasi perumahan, akhirnya mereka harus tinggal di zonasi yang isinya rumah doang. So kalau mereka misalnya mau belanja, mereka mesti naik mobil berangkat ke zonasi komersil ke supermarket. Ini kan masalah klasik. Kemana-mana harus pakai mobil, naikin living cost. Dan karena tinggal deket gurun, artinya cuacanya panas. Cuaca panas artinya AC di rumah harus hidup lebih lama, naikin living cost juga, naikin biaya listrik kan. Ya Sydney jadi mahal karena pembangunannya itu sangat car oriented. Kurang lebih kalau ngomongin Sydney, itulah alasannya kenapa dia mahal. Padahal dibilang penduduknya banyak juga enggak. Ngomongin lahannya sempit juga enggak. Bandingkan dengan Tokyo, di segala penjuru Tokyo ada namanya 7-Eleven. Lu mau cemil-cemil, tinggal ke 7 aja. Nggak perlu naik mobil. Otomatis biaya bensin nggak ada. Biaya tol nggak ada. Jalan kaki gampang. Mau pergi jauh naik kereta bisa. 57% mobilisasi di Tokyo itu naik transportasi umum. Nah itulah kunci emasnya kenapa Tokyo itu cenderung lebih murah. Ya meskipun ada faktor supply and demand. Demand Tokyo tinggi itu ngebuat harga jadi naik. Yes, Tokyo mahal juga. Tapi lagi-lagi cenderung lebih murah. Cenderung murah relatif. Semua berkat apa? Semua berkat perencanaan tata kota yang insanely well designed. Dengan berbagai macam regulasi nih ya. Di Tokyo tingkat kepemilikan kendaraan pribadi per kakaknya hanya 0,58. Jadi per kakak nih, per keluarga itu tingkat kepemilikan kendaraannya hanya 0,58. Bandingkan dengan misal di Jakarta katakan nih, per kakak punya kendaraan berapa nih? Gabunginnya mobil sama motor. Apa iya satu kakak nggak punya 2 kendaraan? Kayaknya punya deh. Padahal kalau ngomongin duit ya banyakan duit orang Tokyo kan. UMR dia kan lebih tinggi.
Tapi karena kita orang Jakarta terpaksa harus punya kendaraan. Kalau nggak punya kendaraan ya bagaimana, kan susah hidup. Nah di Tokyo nggak begitu, nggak punya kendaraan ya nggak apa-apa. Nah kira-kira apalagi regulasi di sana yang ngebuat kepemilikan mobil itu rendah? Selain ngomongin regulasi AYUEO, di sana tuh dibikin naik tol dibikin mahal, punya mobil dibikin mahal. Supaya apa? Supaya public transport itu tidak punya saingan. Keunggulan public transport itu dimonopoli. Ya hanya untuk public transport aja. Lu kalau mau pergi kemana-mana mau yang murah, ya cuma satu pilihannya, nggak ada saingan. Nggak bisa tuh ada alternatif lain beli mobil murah, nggak bisa. Mau yang lebih murah dari public transport, ya jawabannya cuma dua, jalan kaki sama naik sepeda. Tapi kan kalau mau jauh, ya pilihannya cuma naik kereta aja udah. Ya di Tokyo dibikin tolnya semahal-mahalnya dengan alasan supaya orang beralih ke public transport. Beda sama di sini. Di sini kan tolnya naik terus gara-gara tolnya belum balik modal. Tapi kalau ngomongin opsi alternatif, nggak ada. Mesti naik tol mau nggak mau. Kalau ngomongin di Amerika, katakan di New York nih ya. New York ini kan merupakan kota terbaik di Amerika kalau kita ngomongin public transport. Di New York, subway-nya itu ada, yes. Meskipun nggak sebagus di Tokyo ya. Subway di New York itu lebih Bronx lah. Gua belum pernah ke sana, tapi kan kita bisa nonton di YouTube. Selain lebih Bronx, subway di New York itu juga tidak se-interconnect di Tokyo. Subway di sana itu masih mirip-mirip di Jabodetabek lah. Jadi kalau kita mau transit, kalau kelewatan ya ribet, mesti balik lagi. Karena jalurnya belum selaba-laba itu. Kalau kita mau gambaran yang lebih relevan, itu kayak di Jabodetabek. Katakan misal lu tinggal di BSD, lu mau ke Depok. Sebenarnya kan dari BSD ke Depok itu kalau naik mobil, tinggal lurus doang tuh lewat tol. Nyampe kan? Tapi kalau kita milih mau naik kereta, itu muter-muter. Kalau mesti naik kereta di Serpong, turun Tanah Abang, terus lo ke Manggarai, baru lo ke Depok. Muter-muter. Padahal kalau naik mobil, lurus doang. Ya di New York kayak begitu. Jadi kalau mau ngomongin opsi alternatif selain public transport, ya banyak yang lebih baik. Di Jepang enggak. Di Jepang dimonopoli, yang baik hanya public transport. Yang murah nyaman ya hanya public transport, begitu. Kecuali ente super kaya, pengen banget naik mobil ya bisa. Tapi kalau orang biasa ya berat lah. Tapi kan opsi lainnya ada yang enak juga. Kalau kita mau spesifik ngomongin harga sewa rumah atau harga beli rumah di Tokyo, jelas Tokyo itu lebih baik dibanding kota-kota di Amerika, Kanada maupun Australia. Sesimpel karena apa? Sesimpel karena di Tokyo sistem zonasinya itu nggak ribet. Kalau ngomongin kota-kota di Amerika, Kanada, Australia, mereka tuh pakai sistem zonasi yang nggak masuk akal. Contoh zonasi perumahan ya isinya rumah doang. Zonasi komersil ya isinya supermarket, mall, pokoknya yang komersil doang. Zona industri begitu dan zona-zona lainnya. Sementara di Tokyo simple, zonasi ada zona komersil, industri dan lainnya ada. Tapi untuk bangun rumah, lo bisa bangun di zona manapun yang lo mau. Kalau itu tanah punya lo, apapun zonanya, lo mau bangun rumah, silahkan. Regulasi yang simpel itu ngebuat Tokyo lebih baik dibanding negara-negara lain tadi. Kalau ngomongin Amerika, dengan adanya zonasi-zonasi itu ngebuat ya tanah jadi terbatas supply-nya. Tanahnya luas, tapi kan yang bisa dibangun buat rumah cuma di zonasi perumahan aja. Limited kan? Supply yang limited ngebuat harga rumah naik karena demand-nya tinggi. Tapi warga Amerika seneng begitu, karena emang mereka beli rumah ya buat investasi. Jadi mereka seneng kalau rumah itu limited supaya naik terus tuh investasi mereka. Kalau di Jepang kan ada rumah sebelahnya sevel, sebelahnya lagi stasiun kereta api, sebelahnya lagi sekolah. Mixed use banget. Ini kayak di Eropa, mixed use. Tapi Jepang itu kayaknya lebih holistik gitu. Dan tambahannya lagi, supply rumah di Tokyo selalu surplus dibandingkan kebutuhan. Yes, pemerintah Jepang selalu memastikan bahwa pengadaan rumah selalu surplus setiap tahunnya. Ini ngebuat supply lebih tinggi dibanding demand. Kalau ngomongin Indonesia, kita juga sistem zonasinya santai. Selama bukan zona hijau ya, lu mau bangun rumah ya boleh aja. Ya bahkan di zona hijau pun ada yang bangun rumah ya. Kita mah relax. Tapi ya bangun di zona hijau itu ilegal ya. Kalau zona lain ungu, kuning, merah ya itu bangun rumah ya santai aja sih. Tapi kalau di Indo masalahnya kebutuhan rumahnya itu selalu lebih tinggi dibanding supply. Ada backlog di situ. Ya itu kan akhirnya ngebuat sekarang nih pemerintahannya Prabowo nih lewat menterinya Bang Ara tuh kan mau genjot banget pengadaan rumah. Ya entah deh bakalan bener pengadaannya melebihi surplus apa enggak, gue nggak tahu deh. Tapi untuk melebihi surplus kebutuhan itu sulit. Di zaman Jokowi ya setiap tahunnya ada backlog terus. Makanya harga rumah naiknya mantep. Ya akhirnya dijadikan juga sebagai instrumen investasi juga kalau di sini. Tapi kalau di Indonesia itu yang unik adalah harga properti itu emang naik, tapi harga sewa nggak naik-naik. Jadi kalau di Indo, kalau sewa rumah itu murah, untung-untung aja. Lu mau sewa seumur hidup lu, ya harga naiknya itu pelan. Itu kenapa ya? Kenapa harga sewanya
pelan banget. Jadi nyewain rumah itu nggak menarik gitu. Jadi kalau nggak punya rumah ya sewa rumah pun nggak apa-apa lah. Karena harga sewa di sini murah. Lu untung. Kalau Tokyo ya kenaikan harga sewa tiap tahunnya memang lebih tinggi dibanding Indonesia. Tapi dia lebih stabil kalau dibandingin dengan kota-kota di negara maju lainnya. Ini kan topik ini sebenarnya kita ngebandingin Tokyo dengan kota-kota di negara maju lainnya. Biar lebih apple to apple lah. Kalau bandingin Tokyo dengan Jakarta kurang relevan. Ya ini gue mention Indonesia biar lebih kearifan lokal aja. Tipis-tipis kita bisa bandingin dengan Indonesia juga. Di Jepang itu rumah udah ibarat consumer goods. Ya kebutuhan sehari-hari aja. Paradigma berpikir itu yang ngebuat harga rumah di sana cenderung lebih murah, lebih affordable, cenderungnya begitulah. Di sana bukan investasi rumah. Kenapa? Karena di Tokyo ada pajak warisan sebesar 50%. Jadi kalau lu berharap lu punya rumah banyak terus lu mau nurunin ke anak lo, itu susah, mahal karena ada pajak warisan 50%. Jadi mau menjadikan rumah sebagai ala-ala emas susah, pajaknya tinggi, apalagi supply-nya melimpah. Jadi ya cenderung affordable lah. Dan faktor yang terakhir, di Jepang tidak ada yang namanya akamsi. Di Amerika ada akamsi. Kalau di Amerika itu nama akamsinya NIMBYS, NIMBYS. Itu merupakan singkatan dari Not in My Backyards. Jadi ini merupakan akamsi-akamsi di Amerika yang sering banget nih menentang pembangunan rumah di kawasannya. Karena tadi orang Amerika ini kan beli rumah dengan harapan harganya bakal naik terus. Jadi saat misal ada pemerintah mau turun tangan ngebangun kawasan baru di dekat kawasan dia atau di kawasan dia sendiri tuh, mereka pasti akan nolak karena mereka takut harga rumahnya akan stagnan. Ya akhirnya akamsi ini banyaklah menolak inisiatif dari pemerintah, dan anggota dewannya pasti akan berpihak kepada para NIMBYS. Karena kalau anggota dewannya nggak bantuin para NIMBYS ini kan mereka bisa nggak dipilih lagi. Ya akhirnya begitu. Gimana nggak backlog? Gimana nggak supply rumahnya rendah? Ya pasti rendah lah, orang tiap mau bangun ada akamsinya. Mau bangun apartemen murah, oh NIMBYS nolak. Mau bangun rumah yang lebih affordable, oh NIMBYS nolak. Begitu. Ya di Indo kan juga begitu. Mau gusur dikit, oh langsung lah hak asasi manusia. Akamsi. Ada wacana nih mau ngerubah perkampungan jadi rusun biar lebih dense, biar lebih padat supaya harganya bisa lebih murah. Ya akamsi lah bersuara pasti. Gimana kita mau naikin density tata kota kita kalau memang setiap mau bangun apa-apa selalu ada akamsi. Ya kalau kita mau bikin living cost lebih rendah, kita harus bisa bikin kota kita lebih tinggi tuh density-nya. Ya kalau di Indo kan langsung keluar tuh kartu asnya. Kami orang kecil pak. Padahal itu orang kecil diganti untung loh. Tapi ya tetap aja. Udah gitu padahal tanahnya zona hijau. Tetap aja dia play victim. Mantep lah. Nah kalau di Jepang akamsi nggak bisa HP-HP. Rencana tata ruang di Jepang itu jangka panjang dan semua itu dikontrol oleh pemerintah pusat, centralized. Kalau emang ada yang mau dirombak, ya dirombak. Akamsi nggak bisa ngomong apa-apa. Nah dengan kondisi kayak begitu, akhirnya tata ruang mereka lebih fleksibel. Katakan misal ada kawasan yang udah nggak relevan buat jadi perumahan, mau diganti jadi apartemen bisa nggak? Bisa. Akamsi nggak bisa apa-apa. Udah ada apartemen yang nggak relevan, mau diganti jadi perumahan bisa nggak? Bisa. Akamsi nggak bisa apa-apa. Ada kampung yang udah kumuh mau dirubah? Bisa. Ada perkantoran yang mau dirubah? Bisa. Semua serba bisa. Karena rencana tata ruang mereka jangka panjang dan dikontrol oleh pemerintah pusat. Jadi meskipun lahan di Tokyo super terbatas, tapi mereka fleksibel. Dan banyak juga di Tokyo itu yang tadinya merupakan lahan bersejarah misalnya ya. Tapi karena emang udah nggak relevan ya dirubah aja. Kalau di kita kan kadang, oh ini heritage nih. Padahal sebenarnya heritage-nya bukan heritage yang top tier, tapi nggak bisa dirubah lah karena alasan heritage tadi. Ya kita kan harusnya lebih fleksibel aja. Lebih penting heritage atau lebih penting orang punya rumah? Ya pentingan orang punya rumah kan. Ya di Jepang bukannya nggak ada homeless, ada juga. Cuman kan kalau bandingin dengan Amerika jauh lah. Jepang terkhusus Tokyo jauh lebih rapi. Di Indonesia sebenarnya ngomongin gusur-menggusur dari pemerintah pusat ada juga. Cuman kebanyakan setahu gue nih ya, correct me if I'm wrong, kalau ada pemerintah pusat ngegusur di Indonesia itu kan kebanyakan buat bangun jalan tol, bukan buat bangun kawasan perumahan. Kalau ada gusur-menggusur buat bangun kawasan perumahan itu kan kerjaan developer biasanya, bukan pemerintah. Nah kalau developer yang ngerjain itu kan rumahnya dibangun dengan harga yang cukup mahal untuk menengah ke atas tuh, bukan untuk kelas menengah ke bawah. Ya rumah terjangkau dari pemerintah ada, tapi kan rumah subsidi. Kelas menengah mana mau tinggal di rumah subsidi, apalagi kalau letaknya di ujung Berung, jauh dari kantor. Yang mana mau mereka? Ya ujung-ujungnya jadi korban adalah kelas menengah ini, nggak punya rumah kan.
Jadi ya begitulah kurang lebih kenapa Tokyo ini bisa dikatakan cenderung affordable kotanya. Meskipun kota turis, meskipun populasinya padat, lo bayangin tuh. Ya semua wibu kan mau tuh ke Akihabara kalau dia mau lihat anime-anime. Ini kan kota turis, tapi cenderung affordable. Kenapa? Karena tata kotanya fair dan efektif dan efisien dan jenius. Udah begitu aja alasannya. Penggunaan extensive rail line, public transport yang baik itu ngebuat tata lahan jadi lebih maksimal. Udah itu intinya. Jadi kalau kita ngomongin public transport, sebenarnya ini bahasan yang holistik banget. Efek dominonya kemana-mana. Tata kota yang buruk udah pasti menyebabkan urban sprawling. Urban sprawling sudah pasti menyebabkan gini rasio naik tuh. Jadi nggak fair pas itu. Pasti ada ketimpangan, ada disparitas di situ. Jadi semakin sprawling sebuah kota, maka semakin sengsara juga warganya. Kalau kita ngomongin Jepang nih ya, kita nggak bisa lepaskan Jepang dari animenya, dari musiknya, dari ramennya. Ini 3 unsur paling utama. Nah kalau ngomongin musik Jepang, salah satu yang paling Jepang banget adalah city pop 80-an. Kalau lu pernah denger lagu-lagunya Omega Tribe, Junko Ohashi, Miki Matsubara dan lain-lain, itu adalah lagu-lagu city pop namanya. Ya di Jepang itu kalau 80-an city pop, tahun 2000-an juga ada sih macam Lark and Seal, musiknya J-rock. Kalau ini city pop. Nah kalau ngomongin city pop, gue punya wangi yang city pop banget. Gua kasih tahu nih ke lu parfum Vice City. Ini Vice City baunya sejiwa dengan Jean Paul Gaultier Ultra Male. Baunya vanilla, fruity, fresh tapi manis. Ya lu bayangin tuh, fresh tapi manis. Gua kasih nama Vice City karena yang baunya itu 80s banget vibes-nya. Ini vibes-nya ya city pop banget. Projection-nya strong, longevity-nya monster, silage-nya ya oke lah. Di online ini merupakan parfum Gamal yang paling top markoto penjualannya. Lu kalau mau denger lagu-lagu 80-an nih ya, mau city pop ataupun lagu-lagu western, ya ini vibes-nya. Kalau ngomongin lagu-lagu western kayak Laura Branigan, ngomongin Hall & Oates, dan lagu-lagu underrated 80-an lainnya lah ya. Atau kalau city pop dengerin Sugiyama Kiyotaka, ini juga aromanya Vice City banget. Ya lu bisa cek lah link pembeliannya di kolom deskripsi. And I see you in the next videos.